Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Filsafat Abad Modern, Humanisme, Eksistensialisme, dan Fenomenologi. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan kelompok 10 yang beranggotakan pertama Alifan Najmi 2021115055 sebagai pemateri pertama, dan kedua Sabita Melatina Taufik 21203334 sebagai pemateri kedua dan moderator. Humanisme. Berbicara mengenai humanisme adalah istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang berbeda, yang mana humanisme ini memfokuskan dirinya ke jalan keluar umum dalam masalah-masalah atau hubungan yang erat kaitannya dengan manusia. Humanisme telah mulai digunakan dalam masyarakat di era 1400 sampai 1650 Masehi. Istilah humanisme pertama kali digunakan pada lingkup akademis oleh para praktisi pendidikan Friedrich Emanuel Wertheimer di tahun 1808. Aliran humanisme. Berbicara mengenai aliran humanisme, aliran ini merupakan aliran yang memiliki pemikiran filsafat yang mana mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Menurut pandangan mereka, itu biasanya terfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Aliran humanisme modern terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, humanisme keagamaan atau religi, yang mana berakar dari Renaissance serta banyak diikuti oleh para seniman, umat Kristen, dan para ilmuwan. Biasanya, pandangan mereka berasal dari keberhasilan, dari derajat dan akhlak yang dihasilkan oleh manusia. Yang kedua, ada humanisme sekuler atau bebas, yang mana menggambarkan sebuah kemajuan industri, teknologi, globalisasi, dan jatuhnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia. Tokoh aliran humanisme. Terdapat dua tokoh dalam aliran ini. Yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow ini dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya sangat terkenal sampai dengan hari ini. Kemudian yang kedua ada Rogers. Teori Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang mana disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi ini diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensi semaksimal mungkin. Modern aliran eksistensialisme. Pengertian aliran ini berasal dari kata eksistensi, yang mana berasal dari bahasa Latin ex yang berarti keluar dan sister yang berarti berdiri. Jadi, eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Artinya, keluar dari dirinya sendiri. Manusia sadar tentang dirinya sendiri atau ia berdiri sebagai aku atau pribadi. Eksistensialisme adalah suatu filsafat yang melukiskan dan mendiagnosa kedudukan manusia yang sulit. Filsafat ini merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensial dan pengalaman manusia. Kemudian, dalam aliran eksistensialisme terdapat beberapa tokoh. Yang pertama ada Søren Kierkegaard. Seorang filsuf ini berasal dari Denmark. Inti pemikirannya adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi. Manusia yang selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju mimpi yang menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua ada Jean-Paul Sartre. Seorang filsuf ini mempunyai konsep eksistensi mendahului esensi,
yang mana berarti manusia ada lebih dulu daripada esensi atau makna dirinya. Karenanya, ia menyatakan bahwa manusia sebenarnya terlahir tanpa memiliki makna apapun. Untuk tokoh selanjutnya ada Martin Heidegger. Nah, Martin Heidegger ini lumrah dikenal sebagai seorang filsuf dalam mazhab pemikiran eksistensialisme. Salah satu konsep gagasannya yang terkenal adalah konsep being in the world. Maksud dari konsep ini adalah manusia merupakan entitas yang bernaung di dalam dunia. Dan yang terakhir ada Albert Camus. Albert Camus ini mempunyai konsep yang mana ia menyatakan bahwa manusia itu absurd atau tidak jelas. Letak keabsurdannya itu ada dua. Yang pertama, di satu sisi manusia hidup mengarah atau menuju pada masa depan yang sementara. Dan yang kedua, di sisi lain, masa depan itu makin mendekatkan manusia pada kematian. Aliran filsafat fenomenologi. Pertama, pengertian aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Aliran fenomenologi mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita ketahui sekarang ini merupakan pengetahuan yang kita ketahui sebelum melalui hal-hal yang pernah kita lihat, rasa, dengar oleh alat indera kita. Tokoh-tokoh fenomenologi. Yang pertama ada Edmund Husserl. Beliau lahir tahun 1859 dan beliau wafat di tahun 1939. Fenomenologi menurut Husserl adalah studi tentang perbedaan dan berbagai bidang objek yang disebut neomata, yaitu ciri-ciri yang membuat kesadaran terhadap objek-objek. Kedua ada Max Scheler. Beliau lahir tahun 1874 dan beliau wafat di tahun 1928. Filsafat menurut Scheler adalah nilai. Ia mengatakan bahwa manusia bertindak berdasarkan bukan kepuasan diri semata. Scheler mengatakan bahwa nilai adalah hal yang dituju manusia. Sekian, terima kasih dari kelompok 10. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.